Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, Kau limpahkan dalam hidupku.
bersyukur ya Bapa, Kau baik dalam hidupku. Ku yakin sepanjang hari ini Kau sertai, Kau bersamaku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kalau Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersama-sama menerima pesan-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Desember, bulan Natal ya. Semua sibuk dengan perayaan, banyak yang mempersiapkan hiasan-hiasan Natal, banyak yang mempersiapkan mungkin untuk acara-acara besar di gereja masing-masing. Tapi biarlah Natal ini boleh menjadikan sukacita karena Yesus lahir di dalam hati kita. Pagi hari ini tema kita adalah bagaimana sikap hati kita untuk menyambut Natal. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-15. Kita akan baca. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah seringkali mendengar cerita tentang ini ya, di dalam Lukas 2 ini. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar dari gembala-gembala, bagaimana sikap hati mereka menyambut Natal. Ya, bagaimana sikap hati mereka menyambut pesan Tuhan ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di ayat 15 dikatakan seperti ini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Nah Bapak Ibu, yang pertama sikap hati apa yang perlu kita persiapkan untuk menyambut Natal. Yang pertama adalah taat ya. Sikap hati yang taat. Kalau kita melihat para gembala ini, dia merespon dengan begitu luar biasa ya. Dia tidak menunggu lama, tetapi dia langsung, kalau di ayat 16 dikatakan mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf. Nah mereka cepat-cepat, jadi responnya itu enggak pakai lama ya Bapak Ibu. Mereka langsung bergegas, mereka cepat-cepat untuk pergi. Nah itulah Bapak Ibu, saat kita menerima pesan Tuhan, seharusnya kita juga merespon dengan cepat ya. Tidak mikir panjang ya. Apa yang harus kita sampaikan kepada orang lain, mungkin pesan Tuhan supaya mereka diselamatkan. Ayo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kakek mikir ya Bapak Ibu. Kalau
gembala-gembala ini banyak mikir, mungkin dia nggak merespon dengan cepat ya. Mungkin dia masih pikir, nanti domba-dombaku bagaimana kalau tak tinggal, aku kan bertanggung jawab kepada domba-domba itu. Nah Bapak Ibu, tetapi dia tidak mikir seperti itu, tetapi dia dengan cepat-cepat dia berangkat ya. Dia merespon apa pesan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo hari-hari ini apa pesan Tuhan yang disuruh untuk kita sampaikan kepada orang-orang supaya mereka bertobat, supaya mereka menerima keselamatan. Ayo kita lakukan dengan segera, dengan taat Bapak Ibu. Ini yang pertama Bapak Ibu, sikap hati yang perlu kita persiapkan untuk menyambut Natal yaitu dengan hati yang taat. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kita baca di dalam Matius 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Nah, saya akan bacakan, dikatakan seperti ini. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah orang-orang Majus ya, orang-orang Majus. Mereka adalah orang-orang yang bijak, mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya ya. Tetapi mereka rela ya menempuh perjalanan yang jauh. Dikatakan 4.000 kilometer ya, sangat jauh ya Bapak Ibu. Bahkan ditempuh beberapa bulan. Tetapi mereka rela ya, dengan bersusah payah mereka datang mencari atau menjumpai bayi Yesus ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Majus ini percaya bahwa pengorbanannya, bahwa jerih lelahnya, mungkin perjalanannya yang jauh. Mereka percaya bahwa setiap apa yang dilakukan untuk mencari Yesus itu tidak akan sia-sia Bapak Ibu ya. Mereka akan bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini mungkin perjalananmu susah, perjalananmu sulit, tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa di dalam mencari Tuhan, apapun yang kita kerjakan, kesulitan, mungkin pengorbanan, kita harus berkorban, tetapi percayalah bahwa itu tidak ada yang sia-sia. Kita akan bertemu dengan Yesus dan kita mengalami sukacita yang daripada surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga Bapak Ibu. Kita akan melihat Lukas 2 ayatnya yang ke-20. Lukas 2 ayatnya yang ke-20 dikatakan seperti ini. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakannya kepada mereka. Kemudian ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, sikap hati apa yang perlu kita siapkan untuk menyambut Natal, yaitu sikap hati yang bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut Natal dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang bersukacita. Kita buang segala kebencian, segala kepahitan, dendam. Ayo kita sambut
Natal dengan hati yang baru. Tidak hanya pakaian, tidak hanya baju yang baru, tetapi biarlah hati kita itu juga baru ya untuk menyambut Natal. Bapak Ibu, biarlah Natal ini akan menjadi Natal yang penuh berkat dan Natal yang penuh mujizat. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi untuk menyambut Natal, yang pertama kita mempersiapkan sikap hati kita, yaitu dengan kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita taat. Yang kedua yaitu dengan kita percaya. Dan yang terakhir dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Maka kita akan merayakan Natal, kita akan menikmati Natal itu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pesan-Mu yang singkat pagi hari ini. Bagaimana hati kami untuk kami menyambut Natal Tuhan. Berikan kami hati yang taat supaya kami senantiasa Tuhan peka. Dan Tuhan kami boleh merespon akan pesan-Mu. Sehingga apa yang Engkau suruh kepada kami boleh menyampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Supaya mereka juga boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau juga mengajarkan kami supaya kami Tuhan hari-hari ini kami juga boleh bersungguh-sungguh, kami boleh bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua apa yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang luar biasa. Biarlah Natal ini Tuhan, kami boleh membawa hati kami kepadamu. Hati yang Engkau perbaharui Tuhan. Kami boleh mempersiapkan hati kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan setiap umat-Mu. Biarlah Tuhan di hari-hari Natal ini, mereka boleh senantiasa bersuka cita, bersyukur dan taat senantiasa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati semua pagi hari ini. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.